Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan segala nikmat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang keimanan terhadap takdir, keyakinan terhadap takdir bagi seorang yang beriman atau bagi ahlu sunnati wal jamaah adalah kita meyakini bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah mengetahuinya, Allah mencatatnya, Allah menghendakinya, dan Allah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Namun Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya. Allah Ta'ala memberikan ikhtiar, memberikan pilihan kepada para hambanya untuk memilih, apakah memilih yang baik atau memilih yang buruk. Sehingga Allah Ta'ala menjelaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah Ta'ala ilhamkan kepada setiap jiwa fujuraha, hal-hal yang buruk, wa taqwaha, dan hal-hal yang baik. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung siapa saja yang mensucikan jiwanya tersebut dengan cara berbuat kebaikan, melakukan amal soleh. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya dengan berbuat hal yang buruk dan melakukan kemaksiatan. Jadi hamba itu diberikan pilihan, tidak seperti anggapan sebagian orang dari kalangan Jabariyah yang beranggapan bahwa manusia itu seperti robot, tidak memiliki pilihan, tidak memiliki ikhtiar. Atau sebaliknya ada kalangan Qadariyah yang berpandangan bahwa manusia itu menentukan nasibnya sendiri, menentukan takdirnya sendiri, tidak ada andil dari Allah Ta'ala. Maka golongan yang keliru, ekstrim kanan maupun ekstrim kiri ini adalah pemahaman yang tidak tepat. Ahlu sunnah ada di tengah-tengah, berpandangan bahwa takdir sudah Allah tetapkan, namun hamba itu diberikan pilihan, dan pilihan hamba itu nanti ada di bawah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin, dan apa saja yang kalian kehendaki wahai manusia itu tidak akan pernah terjadi kecuali jika dikehendaki
dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak benar kita beralasan dengan takdir untuk kita merasa malas atau merasa pesimis. Namanya rezeki kan sudah ditakdirkan, aku orang mode ya orang apa, takdir rezeki wis ditulis. Nah, ini keliru ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua yang ada di dalam kehidupan kita diperintahkan untuk berusaha semaksimal mungkin ya. Dan terkait hal ini, para ulama membagi ada dua jenis takdir. Pertama adalah takdir kauni, kedua takdir syar'i. Takdir kauni adalah takdir di mana hamba itu tidak diberikan andil untuk memilih. Namun karena hamba tidak diberikan andil untuk memilih, Allah tidak meminta pertanggungjawaban dari hamba atas hal tersebut. Dan yang kedua adalah takdir syar'i, takdir yang hamba itu diberikan ikhtiar, diberikan pilihan. Karena hamba diberikan pilihan, maka disitulah nanti hamba akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak pada hari kiamat. Untuk memudahkan hal ini, kita jelaskan hadis tentang bagaimana proses hisab kelak pada hari kiamat. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah akan bergeser dua kaki seorang hamba di hadapan Allah kelak pada hari kiamat, yaitu pada saat yaumul hisab, ketika seluruh hamba menghadap Allah Ta'ala tanpa ada penerjemah dan Allah mintai pertanggungjawaban langsung dari setiap hamba. Apa saja hal tersebut? Yang pertama adalah ya, wa'an umrihi fima afnahu. Yang pertama adalah tentang ya umurnya, untuk apa digunakan ya. Yang pertama adalah tentang umurnya, untuk apa dipergunakan. Allah tidak menanyai kepada hamba, wahai fulan, mengapa umurmu 50 tahun, mengapa umurmu 30 tahun, 70 tahun. Tidak. Karena 50 tahun, 70 tahun, 30 tahun itu takdir kauni, Allah yang menentukan. Hamba tidak bisa milih. Namun yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala terkait umur adalah fima afnahu. 50 tahun tersebut untuk apa digunakan, 30 tahun tersebut untuk apa digunakan. Karena itu adalah pilihan hamba. Adapun berapa umur itu Allah yang memilih, tapi untuk apa digunakan itu pilihan hamba. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi, tentang ilmunya, madza amila bihi, bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Allah tidak menanyai kepada seorang hamba, wahai fulan, mengapa kamu cerdas, mengapa kamu bodoh, mengapa kamu lobet ya. Tidak. Karena cerdas, pandai, pinter atau ya loadingnya lama itu Allah yang menentukan ya. Allah yang menentukan. Ada hamba yang Masya Allah, Allah takdirkan begitu cerdas. Ada yang ya kurang cerdas.
Bahkan ada yang hamba diambil akalnya, ya, itu menjadi orang yang tidak berakal atau alias gila. Itu Allah yang menentukan. Tapi ketika Allah berikan akal kepada seorang hamba, ya, maka hamba dimintai pertanggungjawaban tentang ilmunya, madza amila bihi, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Maka terkait ilmu nanti akan ditanyakan apakah dia belajar atau tidak, ini pilihan hamba. Kemudian mengamalkan apa tidak, ini juga pilihan kita. Kemudian ketiga, mengajarkannya atau tidak, ini juga pilihan kita. Dan yang keempat, sabar di dalam berdakwah dan mengamalkan serta mengajarkan ilmunya atau tidak, ini juga pilihan kita. Kemudian yang ketiga, tentang hartanya, wa'an malihi. Ketika tentang harta, Allah Ta'ala menjelaskan min aina iktasabahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah Ta'ala tidak menanyai kepada seorang hamba, wahai fulan, mengapa engkau kaya, mengapa engkau miskin, mengapa engkau super kaya, mengapa engkau, ya, hartanya pas-pasan. Allah tidak menanyai demikian, karena itu adalah pilihan Allah terhadap hamba. Ya, ada orang yang Allah takdirkan kaya raya, ada yang biasa saja, ada yang miskin. Itu Allah yang menentukan. Tetapi terkait harta ini, di mana hamba itu bisa berikhtiar, adalah dua hal besar. Pertama adalah min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkan harta tersebut. Dan yang kedua, wa fima anfaqahu, untuk apa dia pergunakan harta tersebut. Ini murni kita yang memilih, apakah mencari dari jalan yang halal agar berkah, atau mencari dari jalan yang, ya, tidak halal seperti korupsi, ya, tidak bakal halal, menipu dan sebagainya, ya, tidak bakal berkah. Dan untuk apa dibelanjakan, diinfakkan, dihabiskan, ini murni pilihan kita. Jadi Allah tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Yang Allah mintai pertanggungjawaban itu adalah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita pilih. Dan yang keempat, yang terakhir adalah di dalam hadis ini, yang keempat adalah wa'an jismihi fima ablahu, tentang jasadnya, untuk apa dia pergunakan. Terkait jasad, Allah tidak menanyai wahai fulan mengapa engkau sehat, wahai fulan mengapa engkau sakit, wahai fulan mengapa jasadmu sempurna, mengapa jasadmu cacat. Allah tidak menanyai demikian, karena sehat ataupun sakit Allah yang menentukan. Sakit atau cacat atau sempurna Allah yang menentukan. Ada hamba yang lahir sudah dalam kondisi cacat, tidak memiliki tangan atau tidak memiliki kaki, atau kondisinya tidak bisa mendengar atau tidak bisa berbicara atau tidak bisa melihat. Itu Allah yang menentukan. Allah tidak tanyai hal itu, tidak mintai pertanggungjawaban hal itu. Tapi yang dimintai pertanggungjawaban adalah fima ablahu, untuk apa digunakan jasad tersebut. Ketika kita sakit, apakah kita bersabar atau tidak? Ketika kita sehat, apakah kita bersyukur dan menggunakan dengan baik atau tidak? Allah tanya tentang mata kita, ya, ketika kita bisa melihat, diberikan penglihatan oleh Allah, untuk apa kita gunakan? Telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, untuk apa kita gunakan? Karena itulah pilihan kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini menjadi prinsip keyakinan seorang muslim, bahwa hamba itu tidak dipaksa, ya, untuk berbuat kebaikan atau keburukan.
itu adalah murni pilihan kita. Maka dari itu, ketika kita memahami bahwa takdir sudah tercatat, sudah tertulis betul, namun catatan yang tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu bukan berarti dan bermakna Allah memaksa hambanya, tidak. Tapi atas dasar pilihan kita. Allah Ta'ala yang maha mengetahui sudah mengetahui kita akan milih apa. Contoh Fir'aun, Qarun, Haman dan sebagainya. Allah sudah maha tahu bahwa nanti Allah akan menciptakan makhluk namanya Fir'aun, atau nama aslinya Ramses kedua. Akan diutus kepadanya Nabi Musa alaihi salam. Allah maha tahu bahwa nanti yang dipilih oleh Ramses kedua itu apa, Allah maha tahu. Maka itulah yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Bukan berarti Allah memaksa Fir'aun harus begini, tidak. Itu adalah murni pilihan Fir'aun. Sekalipun iblis pun demikian. Iblis diperintahkan taubat oleh Allah Ta'ala, diperintahkan untuk kembali kepada jalan yang benar. Namun iblis memilih untuk berada di jalan kekufuran dan kekafiran. Maka semua yang tertulis di dalam Al-Quran itu pilihan hamba tersebut, apakah itu yang baik atau yang buruk. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita pergunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat usia, nikmat diberikan akal, nikmat diberikan harta, nikmat diberikan fisik yang sehat. Kita gunakan sebaik mungkin untuk beribadah dan beramal soleh untuk mencari ridho Allah, karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala kelak pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak pada hari kiamat. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita dan memberikan taufik kepada kita untuk selalu bisa menggunakan seluruh nikmat untuk jalan kebaikan dan ketaatan, dan istiqomah di atasnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus berbuat kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.